Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat, jaga kesehatan. Walaupun kita belajar di rumah masing-masing. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, bagaimana sih masuknya Islam di Nusantara itu? Nanti kita akan belajar bersama. Nah, untuk apa sih kita harus belajar mengenai masuknya Islam di Nusantara itu? Supaya apa? Pertama, tentunya mengetahui bagaimana masuknya Islam di Nusantara itu. Kemudian prosesnya kita akan mengetahui. Selanjutnya kita bisa mengetahui bukti yang ada bahwa Islam di Nusantara itu tahun berapa, kita bisa mengetahui nantinya. Selanjutnya kita bisa memiliki sikap tekun dan gigih dalam belajar agama Islam dan mensyariatkan Islam sebagaimana penyebaran agama Islam di Nusantara itu sendiri. Selanjutnya Islam masuk ke Nusantara itu yang pertama adalah perdagangan, dan yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat tasawuf, dan yang kelima kesenian. Dan memulai masuknya menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara itu yang pertama adalah perdagangan. Sejak abad ke-7 sampai abad ke-16, pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama makin banyak sehingga membentuk permukiman yang disebut Pekojang. Dari Pekojang inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua, perkawinan. Saudagar muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Nah, melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai ajaran Islam. Yang ketiga, pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, madrasah, pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik menjadi peserta peran santri. Pesantren inilah terbuka bagi siapapun dan dari daerah lain. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh ke kampung halaman masing-masing. Pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Setelah selesai mengikuti pendidikan, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Ada pula yang pergi ke tempat-tempat lain. Di sana para santri berdakwah dan mengajarkan Islam. Aktivitas seperti inilah yang turut memperluas pengaruh Islam ke berbagai penjuru Indonesia. Kemudian yang keempat, tasawuf. Cara penyebaran Islam yang lain adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang yang lain mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita, babat, dan hikayat masyarakat setempat. Para tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah ada Syekh Hamzah Pansuri, ada Syekh Samsudin, ada Syekh Abdul Samad, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Yang kelima, kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil ini dapat dilihat pada bangunan Masjid Kuno di Aceh,
Demak, Cirebon, dan Banten. Di sini adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga di sini mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui jalur, yaitu jalur utara dari Rute Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau Pantai Barat India, Sri Lanka, Indonesia. Kemudian jalur kedua, jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, jarak Pantai Barat India, Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam pertama di Indonesia pada saat itu, Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dan berbagai negara, termasuk para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Demikian pula pada pedagang dari berbagai daerah di Indonesia seperti para pedagang Jawa, dari interaksi para pedagang Islam dengan orang Jawa, Islam juga berkembang ke Jawa. Ada faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima rakyat Indonesia dan berkembang dan cepat adalah syarat pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah. Seorang telah dianggap masuk Islam bila ia telah mengucapkan 2 kali syahadat. Syarat yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal aja kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kemudian seseorang tidak ditentukan oleh kaya miskinnya, pangkat dan jabatan, tetapi oleh nilai ketakwanya, tetapi oleh nilai ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan beberapa biaya. Nah, yang keempat, agama Islam agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu kemudian terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian. Kemudian ada teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Banyak teori dan berpendapat tentang sejarah masuk Islam di Indonesia. Ada teori dan pendapat tersebut memiliki dasarnya masing-masing. Yang jelas, Islam di Indonesia disebarkan dengan cara damai tanpa ada kekerasan. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yakni ada teori Gujarat, yaitu India, teori Persia, dan Mekah. Menurut teori pertama, itu Gujarat, Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori yang kedua, Persia, berkeyakinan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Terus teori yang ketiga, Mekah, menyebutkan Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Tentang kapan persisnya Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar orientalis atau peneliti Barat tentang Islam berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan ke abad 13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada 2 asumsi. Pertama, bersamaan dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Masehi di tangan penguasa Mongol, yang sebagian besar ulamanya melarikan diri hingga ke Pulau Nusantara. Kedua, ditemukannya beberapa karya sufi pada abad ke-13 Masehi. Ada juga berpendapat bahwa yang mengatakan justru Islam pertama kali masuk ke Indonesia
pertama kali masuk Indonesia Hijriah, yakni pada masa pedagang-pedagang sufi Muslim Arab memasuki Cina lewat jalur laut bagian barat. Kesimpulan itu didasarkan eh, pada manuskrip Cina itu mengisyaratkan adanya pemikiran sufi di Arab. Pendapat tersebut di atas didukung pula dengan semangat para penganut Islam untuk terus menyebarkan agama Islam yang dilaluinya. Apa yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.